Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzana Allahu wa iyyakum minal bid'i wad dhalal. Kaum muslimin para jamaah rahimakumullah, setelah kita memuja dan memuji Allah Jalla wa Ala atas segala nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul, bermajelis untuk menambah wawasan ilmiah terhadap agama kita, dan pada sore hari ini materi yang akan kita bahas terkait dengan amanah. Kaum muslimin hafizakumullah, saya akan memulai pembahasan ini dengan menyebutkan sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya, sedang berbincang-bincang. Kemudian datanglah seorang A'rabi, laki-laki yang dari suku Badui, Arab Badui, Arab pedalaman. Ketika Nabi sedang ngobrol ini, dia kemudian datang dan nyeletuk, ya. Dia mengatakan matas sa'ah, kapankah datangnya hari kiamat tersebut? Jadi ketika Nabi sedang ngobrol, dia masuk, ya, karena beliau adalah seorang A'rabi, orang Badui yang tentunya belum mengetahui adab-adab bermajelis, ya. Langsung bertanya kepada Nabi, kapan hari kiamat itu terjadi? Nabi tetap saja berbincang dengan para sahabatnya, sehingga sebagian dari sahabat mengatakan mungkin Nabi tidak mendengar pertanyaan orang itu. Ada juga yang mengatakan mungkin Nabi mendengar, cuman dia tidak suka dengan perkataan itu. Sampai Nabi SAW selesai berbicara dengan para sahabatnya, barulah beliau kemudian menoleh sambil bertanya, aina sa'il anis sa'ah, di mana tadi orang yang bertanya tentang hari kiamat? Maka laki-laki A'rabi tadi mengangkat tangannya sambil berkata, ha ana ya Rasulullah, saya ada di sini ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menjawab pertanyaannya, ya, fa idza buyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah, ketika amanah itu sudah disia-siakan, ketika amanah itu sudah dikhianati,
maka tunggulah terjadinya hari kiamat. Apa bayangan kita ketika terjadi hari kiamat? Apakah hari kiamat itu adalah merupakan kehidupan yang tertata? Apakah hari kiamat itu adalah hari di mana orang merasa aman? Tentunya tidak. Hari kiamat adalah hari di mana hilangnya rasa aman, hilangnya hidup keteraturan, lenyapnya ketenangan hidup. Intinya hari kiamat itu adalah kehancuran, kebinasaan, penderitaan yang dihadapi oleh manusia pada hari kiamat tersebut. Dan dalam hadis ini Nabi SAW ketika ditanya tentang hari kiamat, beliau tidak menyebutkan secara spesifik waktu terjadinya hari kiamat. Beliau hanya menyebutkan tanda-tandanya. Ini juga yang terjadi pada hadis Jibril yang panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Jibril bertanya, kapan terjadinya hari kiamat? Maka Nabi menjawab apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Sehingga orang yang bertanya ini itu Jibril kemudian bertanya dengan bahasa yang atau ungkapan yang berbeda. Kalau gitu, apa ciri-ciri terjadinya hari kiamat? Nah, di hadis ini barakallahu fikum, Nabi tidak menjawab pertanyaan orang Badui tadi spesifik hari terjadinya hari kiamat itu. Tapi beliau menyebutkan tanda-tandanya, yaitu apa? Idza buyi'atil amanah. Ketika amanah sudah disia-siakan. Ketika amanah sudah dikhianati. Betapa besar agungnya amanah ini sehingga ketika dia disia-siakan, maka kita tinggal menunggu saja hari kiamat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan tanda hari kiamat itu, ketika Allah meniupkan angin, yang kemudian angin itu mewafatkan semua orang-orang yang ada keimanan di dalam hatinya, walaupun seberat biji zarrah. Orang yang mati pada saat itu disebabkan dia menghirup udara yang Allah tiupkan adalah semua orang-orang yang beriman. Setelah itu yang tersisa adalah kaum yang paling buruk, manusia yang paling jahat akhlaknya. Kata Nabi SAW pada saat itu, hilang amanah pada kaum tersebut, sehingga mereka hidup dalam kerusakan, mereka hidup dalam keburukan dan kejahatan. Itu yang terjadi, sehingga hari kiamat terjadi pada orang-orang yang selalu berkhianat terhadap amanah. Maka barakallahu fikum, dari sini kita kemudian bertanya terus, amanah itu apa? Apa pengertian dari amanah itu? Apa yang dimaksud dengan amanah itu? Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya, kepada orang-orang yang berhak.
Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, kami tawarkan amanah kepada langit-langit, kepada bumi, kepada jibal, kepada gunung-gunung yang besar. Namun semua makhluk yang besar ini, langit itu besar atau kecil? Makhluk yang besar. Bumi juga makhluk yang besar. Gunung-gunung juga makhluk yang besar. Ketiga makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ditawarkan oleh Allah untuk memikul amanah, mereka menolak. Apakah kalian mau memikul amanah ini? Fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka menolak untuk memikulnya. Kenapa? Wa ashfaqna minha. Mereka takut tidak mampu menunaikan amanah tersebut. Di sini bentuk pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan perintah kepada tiga makhluk yang besar ini, tapi berupa apa? Penawaran. Mau enggak memikul amanah ini? Ya, bukan perintah. Seandainya Allah memerintahkan kepada langit, bumi dan jibal ini untuk memikul amanah, niscaya mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Namun mereka menolak. Karena kenapa? Hanya ditawarkan. Artinya ada pilihan menerima atau menolak. Maka barakallahu fikum, ketika amanah ini ditawarkan kepada manusia, fahamalahal insan. Manusia kemudian memikulnya. Kemudian Allah menjelaskan sifatnya manusia, ya, di ayat tersebut, Inna wa kana al-insanu zaluman jahula. Manusia itu orang yang zaluman. Apa itu zaluman? Itu adalah bentuk kalimat yang berulang-ulang, selalu terulang dilakukan oleh manusia. Kalau bentuk tunggalnya adalah zalimun. Zalim artinya dia berbuat zalim. Tapi kalau zalum, dia berulang-ulang melakukan kezaliman itu. Makanya dikatakan zaluman. Jahulan juga bentuk pengulangan dari kata jahil. Bahwa manusia itu zaluman, selalu menganiaya diri mereka sendiri, selalu zalim dan jahulan, selalu bodoh. Bodoh dalam hal apa? Akibat, resiko dari yang akan dihadapi di kemudian hari. Diulangi lagi, sudah kejadian diulangi lagi. Sudah tahu seperti itu diulangi lagi. Ya, itu sifatnya manusia. Allah yang menyebutkan sifat manusia seperti ini. Para ulama menjelaskan ketika manusia ini ditawarkan amanah, kemudian dia mengatakan saya akan mengikulnya. Ternyata tidak lama ketika ditawarkannya di waktu salat zuhur, ya. Ternyata di waktu salat asar manusia itu sudah apa? Mengkhianati amanah tersebut. Nah, dilarang memakan satu buah dari pohon ini, ya. Dia mengatakan iya saya tidak akan makan. Tapi di waktu asar dia memakannya. Mengkhianati. Nah. Dan amanah disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan amanah di sini adalah, Ibnu Abbas mengatakan adalah as-salawatul khams, 5 salat waktu, 5 waktu salat, ya.
Sebagian ulama yang lain yang dimaksud dengan amanah di sini adalah harta. Nah, sementara ulama tafsir yang lain mengatakan apa saja yang terkait dengan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Ya. Sehingga para ulama membagi amanah itu menjadi 3, yaitu hakul abdi ma'a rabbih, ya, amanatul abdi ma'a rabbih, amanah seorang hamba kepada Rabbnya. Apa amanah seorang hamba kepada Rabbnya? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangan. Yang kedua, amanatul abdi ma'a ghairihi, amanah seorang hamba terhadap orang lain, manusia yang lain, makhluk yang lain. Seperti apa? Menjaga hartanya, menjaga kehormatan saudaranya, menjaga rahasia saudaranya. Ya. Ketika ia dititipkan sesuatu, maka dia menjaga, memeliharanya, dan mengembalikannya kalau sudah jatuh tempo. Kemudian yang ketiga adalah amanatul abdi ma'a nafsihi, amanah seorang hamba terhadap dirinya. Apa itu amanah hamba terhadap dirinya? Yaitu dia memilih hal-hal yang bermanfaat, ya, dan saleh bagi dirinya dan tidak mencelakakan dirinya. Itu namanya amanah terhadap dirinya. Makanya nanti akan disebutkan apa itu menjaga kesehatan, termasuk dari menjaga amanah. Menjaga anak, memelihara anak, menterbiah, mendidik anak, termasuk bagian dari amanah, dan seterusnya. Secara bahasa, barakallahu fikum, amanah, ya, disebutkan dalam kitab bahasa Arab yang berjudul Lisanul Arab oleh Ibnul Manzur rahimahullah, bahwa amanah itu adalah diddul khiyanah. Amanah itu adalah lawan dari khianat. Khianat itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Hah? Amanah dalam kamus bahasa Arab yang berjudul Lisanul Arab itu disebutkan amanah adalah diddu khianah. Amanah itu lawan dari khianat. Nah, khianat itu bahasa Arab. Apa lawan apa bahasa Indonesianya? Ya? Ingkar. Apa lagi? Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan khianat itu artinya tidak jujur, ya, menipu, ya, mengingkari tadi, mengingkari janji, ya, termasuk juga apa namanya, berlaku curang, tidak setia. Nah, ini semuanya bagian dari kata khianat. Lawan dari apa? Amanah. Nah. Amanah, barakallahu fikum, asal katanya adalah al-amnu. Dalam Lisanul Arab disebutkan asal katanya adalah al-amnu. Al-amnu itu artinya tuma'ninatun nafs, ketenangan jiwa, ya, wa zawalul khauf, dan hilangnya rasa takut atau rasa khawatir, ya. Orang yang amanah, menjaga amanah, dikatakan amin, ya, dikatakan apa? Amin. Nah. Sehingga banyak nanti kita dapati orang-orang di dalam Al-Quran
Ya, sifat di antara sifat orang beriman itu adalah Al-Amin. Ya. Nabi disifati sebagai Al-Amin oleh kaum Quraisy sebelum Nabi mendakwahkan ajaran Islam kepada mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, besarnya, agungnya kedudukan amanah ini sampai-sampai para ulama mengatakan al-amanatu ainuddin. Amanah itu merupakan inti dari agama. Amanah itu merupakan hakikat dari agama ini. Ya. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang mulia, mengatakan bahwasanya Nabi ketika berkhutbah hampir tidak pernah lepas, tidak pernah luput mengucapkan kalimat, ya, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki amanah. Apa kata Anas tadi? Bahwasanya Nabi SAW hampir saja di setiap khutbahnya tidak pernah luput mengucapkan kalimat la imana liman la amanata lahu. Tidak ada keimanan pada orang yang tidak memiliki amanah, sifat amanah. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin hafizakumullah, menunjukkan kedudukan amanah di dalam agama ini. Besarnya, ya, kedudukan amanah ini bagi kaum muslimin. Amanah merupakan bagian terbesar dalam pembentukan karakter yang dinamakan akhlak yang mulia. Amanah juga merupakan salah satu faktor yang akan membawa suatu bangsa menuju peradaban dan kemajuan. Bangsa yang maju dan kuat itu pasti dilandasi oleh rakyatnya yang menjaga sifat amanah. Dampak dari memiliki sifat amanah ini adalah tersebarnya rasa cinta, rasa kasih sayang dan empati terhadap sesama di semua tingkatan sosial kehidupan. Oleh karenanya barakallahu fikum, sifat amanah ini merupakan cermin, dikarenakan dia merupakan cermin peradaban dan berkembangnya suatu bangsa, maka wajiblah setiap individu muslim menghias pribadinya, dia berhias dengan sifat amanah ini. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kedudukan amanah di dalam Al-Quran berulang-ulang, menunjukkan kedudukannya yang tinggi dan besarnya tanggung jawab yang harus dipikul oleh setiap manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kemudian Nabi menjabarkan dalam hadis itu, laki-laki ya adalah pemimpin dari anak dan istrinya, dan dia akan dimintai pertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya.
Seorang istri adalah pemimpin dalam keluarganya, dalam menjaga harta dan anak-anak suaminya, dan dia bertanggung jawab pada itu semua dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang pengembala juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap hewan-hewan gembalanya. Ya. Kemudian Nabi mengulai kembali, wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Betapa besarnya amanah ini, barakallahu fikum, ya. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan amanah itu topiknya sangat luas, ya. Tidak terbatas hanya pada seorang yang dititipkan harta saja, atau seseorang sebagai seorang pemimpin. Tidak. Dia diberikan amanah berupa anak, diberikan amanah pasangan hidup, diberikan amanah harta, diberikan amanah kedudukan, diberikan amanah sebagai tetangga, ya. Diberikan amanah sebagai hamba, ya, yang memiliki Rabb, dan seterusnya. Luas makna dari amanah tersebut. Sehingga barakallahu fikum, ya, perlu bagi kita untuk menjelaskan masalah ini, ya. Semoga ini bisa menjadi bahan bagi kita untuk memperkuat, menambah hiasan pada akhlak kita, yaitu sifat amanah. Orang yang diberikan sifat amanah ini adalah orang-orang yang mulia. Malaikat, para nabi dan rasul, semuanya diberikan gelar amin. Orang-orang yang bertakwa juga diberi gelar dengan amin. Ketika seorang wanita, anak gadis, mengatakan kepada ayahnya, ya abati, inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Wahai ayahku, sesungguhnya orang yang paling baik engkau ambil, jadikan dia pekerja, adalah orang yang al-qawi al-amin, orang yang kuat lagi amanah. Siapa wanita ini, anak gadis ini? Putri dari Nabi Syuaib. Siapa yang dia maksudkan untuk dijadikan pekerja ini? Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dia qawi lagi amin, kuat lagi terpercaya. Makanya orang yang kuat lagi terpercaya, ya, ini sangat jarang kita temui. Maka ketika kita mendapati ini, jangan disia-siakan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya, beliau berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya, jauhkanlah aku dari seorang, ya, fajir, pendosa, pelaku maksiat, namun dia kuat, ya. Dan jauhkan pula aku dari seorang yang terpercaya tapi dia lemah. Dia orangnya thiqah, amanah, tapi dia lemah, mudah digiring ke sana kemari. Maka beliau selalu meminta, ya Allah, berikanlah aku orang-orang yang kuat lagi terpercaya. Nabi Yusuf alaihissalam, beliau mengatakan kepada Raja Mesir pada saat itu,
setelah beliau dikeluarkan dari penjara. Beliau mengatakan, ij'alni ala khazainil ard, inni hafizun alim. Jadikanlah aku sebagai pemegang, ya, kalau bahasa di pemerintahan sekarang mungkin Kementerian Keuangan, ya. Inni hafizun alim, sesungguhnya aku adalah orang yang hafiz dan alim. Apa itu hafiz? Adalah orang yang menjaga. Orang yang menjaga, dia bisa menjaga, memelihara, mengatur, menata. Itu namanya hafiz. Dan dia alim, dia mengetahui tugas-tugasnya. Dia mengetahui apa yang dia kerjakan. Nah, ini berbeda ketika Allah mensifatkan sifat dasarnya manusia zalum, apalagi tadi jahula, ya. Wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Apa sifatnya manusia tadi, sifat dasarnya? Zalum. Zalum artinya apa? Berbuat aniaya, menzalimi. Sementara Nabi Yusuf menyebutkan dirinya, ana hafizun, saya orang yang bisa menjaga. Artinya dalam masalah amanah ini, lawan kata dari zalum adalah hafiz. Kemudian Allah menyebutkan jahulan, sifat dasarnya manusia tadi. Sementara Nabi Yusuf mengatakan, ana hafizun alim, ya. Alim artinya apa? Lawan kata dari jahul tadi. Mengetahui, mengilmui, ya, akibat atau dampak dari suatu perbuatan atau apa yang diamanahkan kepadanya, sehingga dia bisa mengarahkan dirinya dengan baik. Nah, inilah barakallahu fikum yang dimaksud dengan perkataan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, jadi Nabi Yusuf menawarkan dirinya untuk memegang amanah khazainil ard, ya, baitul mal, ya, atau gudang bulog kalau sekarang namanya, yang membagi-bagikan apa? Makanan. Karena pada saat itu zamannya masa paceklik, ya. Beliau menawarkan dirinya untuk memegang amanah itu karena beliau memiliki sifat hafizun dan alim, tahu bagaimana cara mengelola amanah tersebut. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, jika kita melihat tadi pembagian amanah, ya, amanah seorang hamba kepada Rabbnya, yaitu apa? Dia menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salat merupakan amanah. Barang siapa yang menunaikannya sesuai dengan waktunya, artinya dia menunaikan di awal waktu dan tidak menunda-nundanya. Dia menunaikan salat 5 waktu itu dengan cara berjamaah dan penuh ketundukan, khusyuk dan ikhlas kepada Allah, maka dia dikatakan telah menunaikan amanah. Namun sebaliknya, barang siapa yang meremehkan salat, ya, mengerjakannya namun ditunda-tunda waktunya sampai di akhir waktu, bahkan sampai keluar waktunya dia masih santai, katanya masih bisa diqadha. Nah, atau dia kemudian meninggalkan secara keseluruhan dari sholat itu, maka dia dikatakan khanal amanah, dia mengkhianati amanahnya terhadap Rabbnya. Maka barang siapa yang berkhianat, mengkhianati amanah, maka dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai manusia, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya dan mengkhianati amanah-amanah kalian sedangkan kalian dalam keadaan mengetahui. Maksudnya dalam keadaan mengetahui, kalian sadar kalian telah berkhianat namun kalian tetap melakukannya. Maka barang siapa yang menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya dengan penuh keikhlasan, mengikuti cara-cara yang contoh yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam beribadah, maka dikatakan dia telah menjaga amanahnya, dan dia telah meringankan beban tanggung jawabnya. Maka sebaliknya, barang siapa yang menyia-nyiakan kewajiban tersebut, maka dia berhak mendapatkan iqab. Wa sayuhasabu yaumal qiyamah, dan dia akan dihisab pada hari kiamat nanti. Kemudian yang kedua tadi, sifat atau jenis amanah adalah amanah seorang hamba kepada dirinya. Bagaimana dia menjaga kesehatannya. Maka kesehatan Anda adalah amanah antara Anda dengan diri Anda. Wajib untuk menjaganya dan memanfaatkan kesehatan itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia menjerumuskan dirinya dengan kesehatan tadi, dia menjerumuskan dirinya kepada kemaksiatan. Anggota tubuh kita ini adalah amanah, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban apakah kita menjaga anggota tubuh kita ini. Maka jagalah pendengaran kita, jagalah penglihatan kita, jagalah hati kita dari setiap yang haram, dari terjerumus kepada yang haram. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati masing-masing dari semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Anak-anak merupakan amanah. Jika kita mentarbiyah, mendidik anak-anak kita dengan tarbiyah pendidikan yang baik, kita mendidik mereka adab-adab yang baik, kita mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, mengajarkan mereka cara-cara ibadah, cara-cara ibadah yang tepat dan sahih, maka berarti kita telah menjaga amanah ini. Namun jika kita lalai, kita meremehkan dalam mendidik anak-anak kita, justru kita disibukkan dengan pekerjaan kita sehingga kita tidak punya waktu untuk mendidik anak kita, maka kita dianggap sebagai orang yang berkhianat terhadap amanah. Nabi SAW mengingatkan kita untuk menjaga amanah ini dengan baik. Demikian juga jenis yang ketiga adalah menjaga amanah. Seorang hamba memiliki amanah ketika dia bermuamalah dengan orang lain. Ketika dia statusnya mungkin sebagai pegawai, sebagai karyawan, maka tugasnya sebagai karyawan itu adalah amanah. Dia harus menunaikan dengan benar, dengan baik amanah tersebut. Dia tidak boleh meremehkan, tidak boleh lalai dari tugasnya tersebut. Ketika dia menunaikan amanah, menjalankan tugasnya
dengan baik dan benar, maka dia telah menjaga amanahnya. Demikian pula ketika dia dititipkan harta, maka dia harus menjaga harta itu, karena titipan itu adalah amanah. Baik hartanya berupa harta benda ataukah hartanya berupa manusia atau hewan, maka dia harus menjaganya. Ketika dia menjaga, maka dia telah menjaga amanahnya tersebut. Seorang pemimpin, seorang imam salat, dia juga diberi amanah, bertanggung jawab terhadap makmumnya, sehingga dia harus mengimami, memimpin salat itu dengan baik, dengan benar. Bacaan salatnya harus baik, sesuai dengan tajwid. Ya. Jangan bacaan salatnya amburadul, kemudian dia ingin maju jadi imam. Dia tidak tahu apa yang wajib, apa yang syarat yang menjadi rukun salat. Dia tidak tahu apa yang menjadi sunnah salat, tapi dia menawarkan diri sebagai imam. Ya. Padahal imam adalah amanah. Dia harus memimpin makmumnya mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah. Dia memimpin makmumnya untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, seorang tabib, seorang dokter juga ada amanah. Ya. Apa amanahnya? Yaitu menjaga kesehatan orang-orang yang sakit, pasien-pasiennya. Seorang guru juga mendapatkan amanah untuk mendidik murid-muridnya dengan pendidikan yang benar. Sopir, ya. Tadi ada yang menyopiri anak ketika ke sini. Ya. Dia diberi amanah untuk menjaga penumpangnya sampai ke tempat tujuan dengan aman, selamat. Dan seterusnya. Kaum muslimin rahimakumullah, bahkan seorang satpam, ya, petugas keamanan juga memiliki tanggung jawab, memiliki amanah yang dibebankan kepadanya, ya, yaitu menjaga rasa aman pada orang-orang yang ada di bawah, ya, pengamanannya. Saya teringat dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya ada seseorang yang mati, dan dia matinya itu karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mati karena berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat orang tersebut didatangkan, dipanggil, ya. Kemudian ketika dia sudah datang, dikatakan kepadanya, addi amanatak, tunaikan amanahmu. Dia bingung, ya Rabb, ya, bagaimana saya bisa menunaikan amanah sementara dunia sudah hilang? Qad zalatid dunya, dunia sudah binasa, bagaimana saya menunaikan amanah saya? Ternyata orang ini ketika dia hidup di dunia, ada amanah yang dia belum jalankan, yang dia belum tunaikan. Maka Allah memanggilnya di akhirat untuk menunaikan amanahnya. Addi amanatak. Ketika dia menjawab, bagaimana saya menunaikan amanah sementara dunia sudah hilang, sudah binasa? Maka amanah tersebut, ya, dimunculkan oleh Allah, kemudian diletakkan di dalam neraka jahanam. Waktu itu orang ini berada di atas jembatan Sirat.
Lalu dia pun turun ke neraka jahanam untuk memikul amanah tersebut. Ketika dia naikkan ke pundaknya, amanah itu melorot lagi, turun. Ya. Dalam keadaan dia berada di mana? Di neraka jahanam. Kemudian dia mengambil lagi itu, ya, meletakkan di punggungnya, tapi amanah itu terus melorot lagi, jatuh lagi ke bawah. Terus seperti itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya. Nah. Artinya selama-lamanya di sini sampai Allah menghendaki, ya, bahwa dia dikatakan selesai menunaikan amanahnya, yaitu dia tunaikan di mana? Di neraka jahanam. Begitu berat, barakallahu fikum, amanah ini, maka jangan sia-siakan amanah. Jangan lalaikan amanah ini. Kapan ketika seorang pegawai diberi tugas dan dia melalaikan tugasnya, apa yang terjadi pada perusahaan itu? Apakah perusahaan menjadi sehat? Perusahaan itu pasti akan hancur. Akan terjadi malapetaka pada perusahaan tersebut. Rumah sakit yang dokternya tidak amanah, apakah rumah sakit itu akan dikunjungi oleh pasien? Pasien akan meninggalkan rumah sakit tersebut. Pemimpin, ya, yang tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin, apakah bangsanya akan kuat, ekonominya makmur, maju, ataukah akan hancur negaranya? Bapak Ibu hafizakumullah, sampai-sampai bahayanya melalaikan amanah ini, dikatakan amanah itu lebih mengkhianati amanah itu lebih bahaya daripada orang yang sekedar mencuri. Kalau kita mendengar tadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Ya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian agar kalian menunaikan amanah-amanah kepada pemiliknya. Maka hendaklah kita bersemangat untuk menjaga amanah. Curahkan segala daya dan upaya, segala kesungguhan kita untuk bisa menunaikan amanah ini. Amanah sangat banyak, ya, yang kita pikul di hadapan kita. Sangat banyak amanah tersebut. Selama manusia itu hidup, dia tidak akan lepas dari yang namanya amanah. Ibnul Mubarak, salah seorang tabi'in, Abdullah Ibnul Mubarak, beliau pernah melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu ke kota Maru. Kota Maru itu adalah ibu kota di Khurasan. Khurasan itu sekarang masuk wilayah Afghanistan, Dagestan, Tajikistan, dan Tantan lainnya, ya. Waktu itu beliau melakukan perjalanan dari Irak, ya, dari Basrah atau dari Kufah. Beliau melakukan perjalanan dari Irak ke Khurasan, ke ibu kotanya Khurasan, yaitu kota Maru. Dalam rangka apa? Menuntut ilmu. Sesampainya di sana, ketika dia akan menulis ilmu, penanya itu patah, pulpennya patah. Kemudian dia pinjam sama temannya, meminjam pena kepada temannya. Dipinjamkanlah pena oleh temannya, kemudian dia menulis. Selesai dia menulis ilmu-ilmu yang dia dapati di kota Maru ini, dia pun balik ke kampung halamannya, ke Irak. Jarak perjalanan itu 1000 kilo lebih dengan mengendarai kereta api. Sudah ada kereta api atau belum? Belum ada. Berarti kendaraan
hewan. Nah, berapa waktu perjalanan itu? Berminggu-minggu. Ya. Di tengah perjalanan dari Khurasan ke Irak itu, ya, beliau sadar ternyata penanya belum dia kembalikan. Pena yang dia pinjam tadi belum dia kembalikan. Sudah setengah perjalanan ini, 500 kilo. Beliau balik lagi, ya, untuk mengembalikan pena itu kepada temannya yang pernah dia pinjam. Kalau kita ada yang bisa seperti itu, ya. Naik apa waktu itu? Naik, ya, kalau Abdullah bin Mubarak itu dia bukan seorang yang kaya, ya. Bahkan orang tuanya termasuk orang budak, ya. Namun barakallahu fikum, dia, ya, menggunakan kendaraan yang paling murah pada saat itu, yaitu bighal, campuran antara kuda dan keledai, ya, peranakan kuda dan keledai, namanya bighal. Beliau balik lagi, berminggu-minggu perjalanan yang beliau lalui dalam rangka untuk apa? Menunaikan amanah, mengembalikan pena yang pernah dia pinjam. Begitu besar perhatian kaum salaf terdahulu dalam menjaga amanah ini. Nabi SAW, ya, pernah dijanji oleh seseorang, ya, untuk bertemu, ya. Waktu itu dijanjikan bertemu, ya, di waktu zuhur. Namun kemudian berhari-hari baru orang itu datang. Dan pertemuannya itu bukan di rumah Nabi, tapi di suatu tempat yang jauh dari rumah Nabi, dan Nabi menunggunya sampai orang itu datang. Ya. Berhari-hari Nabi menunggu di situ. Ketika Nabi mengatakan iya, ketika orang itu mengatakan kita janjian ketemu di sini, maka Nabi mengatakan iya, maka beliau menunaikan amanah janji itu sampai selesai. Kalau kita tidak, saya tunggu kok nggak datang, pulang aja deh. Kalau dia tidak, Nabi SAW menjaganya. Demikian juga Nabi Ismail, ketika beliau, ya, sehingga Nabi Ismail dikatakan sebagai orang yang amin, menjaga amanah, menjaga janji. Beliau, ya, sama dengan kasusnya Nabi SAW, janjian dengan seseorang ba'da zuhur, tapi ketemunya dengan orang tersebut, orang itu datang ba'da isya, ya. Dan Nabi Ismail tetap, ya, menunggunya. Jadi coba nanti saya ingin membuat janji dengan antum, ya. Bisa nggak nunggu ini? Janjinya pagi, saya datangnya malam. Tempatnya 100 kilo dari tempat tinggalnya. Kira-kira nungguin nggak ini? Ikhwas sekalian hafizakumullah, bagaimana kaum muslimin pada zaman terdahulu semangat mereka menjaga amanah, sehingga tak heran peradaban mereka maju atau mundur? Maju. Di zamannya Abdullah bin Mubarak, di zamannya Nabi SAW, kaum muslimin ditakuti oleh semua bangsa. Khilafah. Abdullah bin Mubarak hidup di dua khilafah. Khilafah Umayyah dan khilafah Abbasiyah. Dan kedua khilafah ini khilafah yang membawa kemakmuran, kemajuan peradaban, ekonomi yang sangat makmur bagi kaum muslimin, dan ditakuti oleh bangsa Romawi disebabkan mereka menjaga amanah. Maka ikhwah akhwat hafizakumullah, pentingnya kita menjaga amanah seperti itu.
Abu Aqil menceritakan, saya pernah melakukan ibadah haji. Di tengah perjalanan saya mendapati ada satu kantong, ya. Surah itu satu kantong, kemudian ujungnya itu ada talinya, ya. Kantong di ujungnya itu ada talinya. Ya. Ketika saya membuka kantong itu, saya mendapati ada kotak perhiasan. Ketika saya membukanya, ternyata ada kalung perhiasan di situ, kalung emas. Maka beliau pun mengatakan, pasti orang yang kehilangan ini merasa gelisah. Maka dia pun mencari tahu siapa pemiliknya. Ya. Waktu kapan itu? Waktu haji. Ada berapa orang di situ? Puluhan ribu. Nah, pada zaman itu yang melaksanakan ibadah haji. Namun beliau mencoba mencari siapa pemilik orang ini, pemilik barang ini. Sehingga suatu hari beliau mendengar, ya, ternyata ada orang tua yang merasa kehilangan barang. Maka dia pun mendatangi orang tersebut. Ya. Dia mendapati orang tua yang sudah sepuh. Dia datang dari negeri yang sangat jauh untuk melaksanakan ibadah haji. Dia baru saja membeli perhiasan itu dan ingin dihadiahkan kepada keluarganya. Maka Abu Aqil bertanya, apakah engkau merasa kehilangan? Iya. Bagaimana ciri-ciri barang tersebut? Maka orang tua tersebut menyebutkan ciri-cirinya yang persis sama yang didapatkan dan ditemukan oleh Abu Aqil itu. Maka oleh beliau diserahkanlah, ya, barang temuan tadi kepada pemiliknya. Apa yang terjadi? Kemudian pemiliknya ini pulang kembali ke kampung halamannya. Abu Aqil, seorang yang tidak punya tujuan, maka dia melakukan perjalanan. Melakukan perjalanan setelah ibadah haji, dia melakukan perjalanan sampai di tempat yang sangat jauh. Kemudian dia merasa bekalnya sudah habis. Akhirnya dia mampir ke suatu masjid. Dia ingin tidur di situ, ingin istirahat. Di waktu subuh, ya, jamaah datang untuk sholat subuh, dan dia sedang berada di situ. Apa yang dikatakan oleh jamaah? Ya, tolong jadi imam untuk kami. Di jamaah kampung itu menunjuk dia sebagai imam. Sesungguhnya imam kami yang biasa jadi imam ratib ini, imam rawatib, ya, itu sudah wafat 2 hari yang lalu. Tolonglah jadi imam. Akhirnya dia jadi imam. Berhari-hari dia jadi imam di situ. Kemudian jamaah mengatakan kepadanya, wahai imam, ya, sesungguhnya imam yang dahulu yang telah wafat itu memiliki seorang anak wanita. Dia meninggalkan seorang anak wanita yang masih gadis. Jika engkau berkeinginan, maka nikahilah gadis itu. Kami akan nikahkan engkau. Akhirnya dia menerima untuk menikahi wanita tersebut. Setelah menikah, Abu Aqil melihat perhiasan yang dipakai oleh wanita itu, dan dia mengetahui bahwa itu adalah perhiasan yang pernah dia temukan. Maka dia menanyakan, dari mana perhiasan ini? Dia ceritakan, ini dari ayah saya, dia membelinya ketika ibadah haji. Maka Abu Aqil pun menceritakan kisah tentang bagaimana dia menemukan apa? Perhiasan tadi kepada istrinya. Istrinya kemudian menjawab, sesungguhnya ayahku, ya, juga bercerita hal yang sama, ya, dan dia setiap hari berdoa, ya, setiap hari beliau berdoa, ya Rabb, nikahkanlah putriku, ya, dengan laki-laki tersebut, atau laki-laki yang semisal, yang memiliki amanah yang sangat besar ini. Itu doa yang diucapkan oleh orang tua tadi setiap hari. Apa endingnya? Ternyata doanya
dikabulkan. Nah, anak putrinya dinikahkan dengan orang yang laki-laki yang sangat amanah. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana rasa sifat dari amanah itu mendatangkan rasa cinta dan kasih sayang. Bagaimana sifat amanah itu mendatangkan ketenangan kepada orang-orang di sekitarnya. Maka jika kita ingin mendapatkan dampak dari sifat amanah ini, berhiaslah dengan sifat amanah ini. Jadikanlah hiasan yang paling utama pada diri kita adalah sifat amanah ini. Kaum muslimin rahimakumullah, sampai jam berapa ini? Materi sampai 5:30. Sampai oke. Saya tutup ya materi ini, barakallahu fikum. Materi ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada haji wada', ala ukhbirukum bil mu'min, maukah kalian aku kabarkan siapa orang beriman itu, yaitu man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Orang beriman itu adalah manusia merasa aman darinya harta mereka, jiwa mereka, merasa aman dengan keberadaan orang mukmin ini. Wal muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi, dan seorang muslim itu adalah yang mana manusia merasa aman dari gangguan lidah, gangguan lisannya, dan dari gangguan tangannya. Sementara seorang mujahid adalah man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang mujahid adalah orang yang bersungguh-sungguh memperjuangkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah. Dan seorang muhajir, seorang yang hijrah itu adalah man hajaral khataya wa dhunub, orang yang menjauhi hijrah dari kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Dia hijrah artinya meninggalkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Aqulu ma tasma'un, ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi kita sudah mendengar semua para hadirin Ustaz. Selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan yang ada. Pertanyaan pertama. Ya. Apabila saya menemukan HP di jalan, lalu kemudian sudah berusaha mencari pemiliknya, namun dalam setahun tidak ada kabar, apa yang sebaiknya saya lakukan?
Nggih. Terkait dengan penemuan barang, barakallahu fikum. Memang sebagian ulama ya memberikan fatwa dengan memberikan batas waktu. Ya. Dengan memberikan batas waktu, kalau sudah ini maka barang itu boleh digunakan. Tapi sebagian dari ulama yang lain, dia tetap harus ya menjaganya sampai dia bertemu dengan orang pemiliknya. Atau kalau kita bisa titipkan kepada, kita umumkan misalnya lewat radio atau lewat Facebook sekarang ya. Atau kita sampaikan kepada pihak yang berwenang tentang penemuan barang tersebut ya. Banyak cara. Sebagaimana riwayat tentang ya 3 golongan manusia, yang salah satunya ya seorang majikan ya. Dia mempekerjakan ya seorang laki-laki, di mana seorang laki-laki ini kemudian diupah untuk apa? Mengembala atau memelihara hewan-hewannya. Suatu hari laki-laki ini, sang penggembala ini, dia pergi. Ya. Dia pergi lalu tidak memberikan kabar. Ya. Sampai kemudian upahnya orang tersebut ya tidak diambil sampai numpuk. Kemudian upah tersebut digunakan untuk membeli hewan. Nah, yang hewan itu kemudian dipelihara sampai beranak pinak bertahun-tahun. Lalu datang orang tersebut, laki-laki ini datang dengan santainya menuntut bagian upahnya. Apa kata majikannya? Semua hewan yang engkau lihat ini di hadapanmu itu semua milikmu. Ya. Upah yang tadinya untukmu itu saya belikan hewan, dan hewan semua yang ada di sini adalah milikmu. Dia kaget. Sebanyak itu kah? Nah, artinya barakallahu, ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentang seorang yang menjaga amanahnya. Kita tidak tahu sampai kapan orang itu datang. Maka selama kita masih bisa menjaga, maka kita menjaganya, atau kita menitipkan, menyerahkan kepada pihak berwenang untuk ya dicarikan pemiliknya. Sambil kita umumkan, artinya kita membuat sesuatu usaha agar ya amanah yang kita pikul ini tertunaikan dengan baik. Kita melakukan usaha, bukan kita membiarkan. Ya. Ada orang yang menerima menemukan barang tadi seperti apa tadi, dia tunggu pemiliknya. Sementara dia tidak melakukan upaya bagaimana agar pemilik itu mengetahui barangnya berada di dirinya. Nah, bisa dipahami nggak? Ya, barakallahu fiik. Yeah. Kalau kita diberi amanah untuk berpartner pekerjaan, alhamdulillah saat ini kuota saya adalah awan. Tetapi saya takut kalau tahun depan diberi amanah berpartner dengan laki-laki. Saat ini saya belum menikah dan insya Allah sebentar lagi akan menikah. Bagaimana Ustaz agar bisa bekerja dengan profesional agar tidak terjadi fitnah? Hindari berpartner dengan lawan jenis. Ya. Fitnahnya lebih besar. Sebesar apapun iman kita, syaitan lebih pintar dan lebih cerdik. Ya. Betapa banyak orang yang tergelincir disebabkan berpartner dengan lawan jenisnya. Ya. Dan di negara kita ini sudah masyhur seperti itu. Ya. Bahkan pengakuan dari pejabat-pejabat
di mana anak buahnya, ya, pegawai-pegawainya melakukan hal-hal yang menyelisihi syariat. Kalau kita mengatakan nanti rezeki saya hilang, ya, siapa memberi rezeki? Allah atau keahlian kita yang memberikan rezeki? Di sini diuji tauhid kita kepada Allah. Apakah kita meyakini bahwa Allah Ar-Razzaq, ataukah keahlian kita yang Ar-Razzaq? Siapa Ar-Razzaq itu? Apa artinya Ar-Razzaq? Maha pemberi rezeki. Ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Awwadahullahu khairan minhu. Ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah mengganti dengan yang lebih baik dari yang ditinggalkannya itu. Itu nasihat dari saya. Barakallahu fikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ahmad Ustaz, menyambung pertanyaan yang pertama tadi, misal ada orang ini dia di jalan, kemudian menemukan suatu barang yang misal berharga seperti handphone tadi itu kan, kemudian dia tahu bahwasanya dia kalau menemukan konsekuensinya dia harus amanah, sementara dia ini orang takut kalau dia tidak bisa menemukan pemiliknya kan. Orang ini misal dia orang yang sibuk misal gitu kan, dia masih sibuk dengan aktivitas kerjanya, aktivitasnya. Suatu ketika pada Allah dia di jalan, dia tahu, dia lihat di jalan itu ada handphone jatuh misal gitu. Tapi dia tahu, aduh ini nanti kalau saya ambil, saya takut saya nggak bisa menyerahkan ke pihak berwajib kemana, menyalurkannya dia bingung. Sementara dia masih ada sibuk dengan di jam ketika itu dia masih jam kerja misal gitu kan, masih ada tugas kerja. Terus bagaimana ini sih Ustaz, sikap yang benar manakala menemukan peristiwa seperti itu kejadian di mana dia di jalan, dia tahu konsekuensinya dia harus amanah, tapi ketika itu dia takut kalau misalnya nanti dia ambil dia nggak bisa menyalurkan atau nggak bisa menemukan si pemilik handphone ini. Yeah. Itu saja Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu ujian juga bagi dia. Dia sedang diuji. Dia mau ngambil, ya, untuk kemudian dicarikan pemiliknya, atau dia biarkan. Dia sedang diuji. Nah, sedang diuji empati dia terhadap sesamanya, dan itu bagian dari amanah. Ya. Sama dengan ketika kita sama saja, baik barang atau orang yang sedang kecelakaan, atau orang yang sedang, ya, dalam tanda kutip butuh bantuan darurat. Ya. Kita sedang sibuk nih. Ya, kesibukan kita Masya Allah. Ya. Terus ada orang yang sangat membutuhkan bantuan kita. Nah, sementara mungkin kita menganggap kita nggak punya waktu, lagi punya ada macam-macam lah. Nah, ini ujian dari kita. Ya. Dan ketika kita mengambil ujian ini, meraih ujian ini, ya, itu adalah uzur kita dari kegiatan yang lain. Paham ya? Dari kegiatan yang disibukkan tadi kita, itu menjadi uzur bagi kita ketika kita mengambil ujian tadi. Ya. Bisa dipahami nggih? Nah, maka ketika kita mengambil ujian ini, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin menguji kita. Apakah kamu masih disibukkan dengan itu atau ingin membantu yang sangat darurat ini? Maka di sini fikih seorang mukmin itu sedang diuji. Fikihnya, pengetahuan dia tentang yang mana prioritas, ya, menyelamatkan nyawakah atau menyelamatkan ini. Sama dengan itu. Jadi dia harus pandai
Seorang mukmin harus pandai bagaimana melihat kondisi yang ada. Nah, misalnya kalau dia tidak ambil, diambil dengan orang yang tidak amanah. Nah, apa susahnya dia mengambilnya sebentar? Ya. Atau bisa jadi juga dia boleh meninggalkan. Artinya itu kepilihan. Ujian itu kan pilihan. Nah, sebagaimana pernah terjadi pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berjalan. Kemudian beliau kehilangan makanannya, kalau tidak salah kurmanya, jatuh. Nah dia balik kembali ke arah jalan di mana yang dia lalui, dan dia menemukan kurma yang jatuh itu. Ciri-cirinya persis miliknya. Tapi kemudian dia tidak jadi mengambilnya. Kenapa? Boleh jadi ini milik orang lain. Ya. Boleh jadi ini milik orang lain. Mungkin ciri-cirinya sama dengan punya saya, tapi boleh jadi milik orang lain. Akhirnya dia tidak jadi ngambil. Ya. Tapi mungkin ini kasusnya berbeda. Ya. Namun intinya adalah dia boleh mengambilnya dan menyimpannya, kemudian mengembalikan kepada pemiliknya ketika dia mengetahui, atau menggunakan cara-cara untuk mengembalikan barang itu kepada pemiliknya, seperti tadi diumumkan atau diapa. Karena kesibukan kita, yang namanya manusia, kalau kita mengikuti semua kesibukan kita, maka tidak ada pekerjaan yang bisa kita selesaikan, karena semua disibukkan. Ya. Pasti akan ada waktu di mana kita tidak sibuk. Nah, sesibuk apapun kita harus sholat atau tidak? Harus sholat. Sesibuk apapun kita harus pulang ke rumah makan, ya. Atau kita ke restoran makan, ya. Berarti masih ada waktu untuk menunaikan amanah tadi. Bisa dipahami ya? Jadi jangan kita, barakallahu fikum, menganggap itu sebagai suatu bumerang, ya. Atau sesuatu yang membuat kita justru khawatir. Seorang mukmin selalu santai hidupnya. Ada barang diambil. Walaupun dia sibuk apapun, nanti dia kemudian cari waktu untuk mengembalikan barang tersebut, atau menggunakan cara-cara bagaimana agar barang itu kembali kepada pemiliknya. Bisa dipahami ya? Matan Pak? Ya, jazakumullah khair. Apa namanya pertanyaan Bapak tadi? Kalau akhirnya kita mau pilih untuk tidak mengambil karena kita takut kalau konsepnya terlalu merepotkan gitu. Dia terkena sifat amanah yang lainnya, itu apa? Rasa sosial, empati pada orang lain. Jadi sebenarnya disebutkan oleh Syekh Utsaimin bahwa sifat amanah itu topiknya luas, ya. Tidak terbatas hanya mengembalikan barang, tapi juga empati, simpati kepada orang lain. Bisa dipahami ya? Orang mukmin seperti itu. Orang mukmin tuh pokewanya lebih tinggi daripada orang Jawa. Ngatan ya? Nah. Ada yang boleh saya ada. Oh, sudah dengan fokus debat mungkin kajian webinar kali pada sampai di sini. Baik. Kami mengingatkan bahwa kami mengikuti kajian bertema tauhid pada setiap hari Senin di Mahfuzah Al-Awal di Jalan Jaya Berat 1 pada pukul 20. Ketemu pada umumnya, Allah untuk ada ya. Kemudian kajian bertema keluarga setiap Sabtu, kedua dan keempat setiap bulannya di Masjid Aqsa yang ketiga pada pukul 16. Bagi jamaah yang bertolak waktu silakan untuk bisa hadir pada kajian tersebut. Dan kami mengingatkan agar memberi kesempatan nanti jika keluar akan memberi kesempatan pada jemaah awal terlebih dahulu agar jadi pendudukan di pintu keluar. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada kajian bahasa hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan warahmatullahi wabarakatuh.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.